Halo teman-teman investor semuanya, semoga bahagia dan sehat selalu. Di kesempatan kali ini saya akan coba membahas PT PP Properti Tbk, kode sahamnya PPRO. Seperti apa perusahaannya akan coba saya bahas setelah yang satu ini. Oke, ini saya ambil dari materi public expose-nya PPRO ya. Jadi perseroan ini merupakan anak usaha dari PT PP ya, PT PP. Dan PPRO ini sendiri merupakan spin-off ya dari divisi properti, spin-off menjadi PT PP Property di tahun 2013. Lalu di tahun 2015 perusahaan ini melakukan IPO atau go public. Lalu di tahun 2017 melakukan stock split dan juga right issue. Di tahun 2019 melakukan launching dan groundbreaking serta topping off ya untuk Begawan di Ayoma, Evencio dan Alton. Oke, jadi ini struktur pemegang sahamnya. Jadi ada PT PP di 64,96%. Lalu ada Asabri 5,33% dan juga PT Asuransi Jiwasraya di 8,51%. Dan pada waktu itu Asabri dan Jiwasraya terkena kasus ya. Jadi saham PT PP ini merupakan salah satu dari portofolio mereka. Makanya setelah berita itu saham PPRO ya, saham PPRO itu turun sampai ke 50. Nah, sampai ke 50 habis itu diam terus. Nah, setelah itu baru mulai bergerak di tahun 2020. Nah, ini jajaran komisaris dan juga jajaran direkturnya. Lalu ini juga portofolio bisnisnya ya. Jadi ada realty, ada development atau strata ya, apartemen dan juga rumah. Dan juga ada komersial. Ini yang merupakan recurring income dari si PPRO. Cuman porsinya masih tidak begitu besar ya. Nanti kita bisa lihat sekilas. Nah, ini proyek-proyek dari si PPRO. Jadi tersebar ya dari Jawa, lalu ada di Kalimantan juga ada di Balikpapan, Ocean Square, lalu ada di Prime Park di Pekanbaru, lalu ada Pekanbaru Park. Nah, lalu di sini ada Prime Park juga di Lombok. Tapi mostly semuanya kebanyakan di Pulau Jawa. Ya, jadi ada Green Park, Park Hotel di Ayoma, Little Tokyo dan lain sebagainya. Lalu untuk kinerja di tahun 2019 ya, kita bisa lihat sini porsi dari recurring income-nya itu sebenarnya masih kecil sekali ya. Di tahun 2017 5,2%, lalu 7,4%, dan di tahun 2019 6,7%. Di tahun 2020 udah mulai serah terima unit apartemen ya. Di bulan Maret misalnya handover di Ayoma apartemen. Lalu di bulan Mei 2020 Begawan apartemen juga serah terima. Jadi mungkin berita-berita ini menjadi katalis ya untuk kenaikan harga saham si PPRO. Nah, untuk Grand Kumala Lagun ini di Juni 2020 udah serah terima unit apartemen juga. Ya, jadi ini untuk Emerald Tower-nya dan juga Barclay Tower. Untuk Grand Anila Apartemen di 17 Agustus tahun 2020 udah dilakukan yang namanya groundbreaking. Ya, groundbreaking. Dan perseroan walaupun harga sahamnya waktu itu diam di 50 cukup lama, tapi perseroan memiliki atau mendapatkan beberapa sertifikat atau penghargaan yang cukup banyak gitu ya. Ada juara 2 pengembang terbaik ya kan, Grand Sungkono Lagun Tower Venetian dan Caspian ini memiliki Green Ship Gold Certificate dan lain sebagainya. Nah, lalu dari pertanyaan-pertanyaan dari public expose ini, di sini kita bisa lihat perseroan juga melakukan inovasi dengan adanya tren work from home atau WFH ya. Jadi perseroan melakukan yang namanya remodeling menjadi Soho ya. Apartemen-apartemennya mereka ini jadikan Soho. Jadi juga menyiapkan fasilitas untuk para penghuni bisa melakukan kegiatan work from home. Jadi udah nggak perlu keluar-keluar lagi, bisa kerja juga di dalam apartemen. Jadi ini inovasi dari si PPRO. Lalu kalau misalnya kita mau lihat dari sisi kinerjanya, kita pakai Stockbit ya di sini ya. Dari tahun 2014 sampai tahun 2019 pendapatannya memang cenderung naik dan mulai stabil di kisaran 2,5 triliun. Nah, di sini ada bebannya, dan yang cukup menarik adalah labanya
cukup bagus ya, di kisaran 300 sampai 400-an miliar. Bahkan sempat hampir 500 miliar di tahun 2018, tapi turun lagi menjadi 361 miliar di tahun 2019. Nah, di sini sebenarnya kita bisa lihat sendiri net profit marginnya bisa di atas 10% ya. Jadi sangat bagus nih kalau misalnya kita lihat dari income statementnya. Nah, apakah perseroan mencetak cash atau tidak? Nah, di sini kita bisa lihat nih di tahun 2014 laba arus kas dari operasinya 3 miliar. 2015-2016 minus 17 sama 185 miliar. 2017 dan 2018 cash flow-nya positif 68 sama 78 miliar. Cuman yang jadi perhatian adalah perseroan ini terus-menerus melakukan capex ya, penambahan lahan, lalu melakukan pembelian aset. Ini minusnya gede banget, dan karena ini minusnya gede banget, perseroan akhirnya harus melakukan yang namanya penerbitan obligasi ya, penerbitan obligasi 1,3 triliun 670 miliar. Lalu perseroan juga melakukan penambahan utang bank jangka panjang, ini 1,8 triliun, 1 triliun, dan di tahun 2017 perseroan melakukan yang namanya right issue ya, seperti yang tadi kita lihat di PowerPoint kan, 1,5 triliun. Jadi perseroan ini sampai saat ini masih hidup dari pendanaan ya, belum dari yang namanya arus kas dari aktivitas operasi, dan ini merupakan PR buat PPRO. Kalau misalnya cashnya nggak ada terus ya bahaya, ini artinya terus nambah utang atau perlu melakukan right issue ke depannya. Dan sekarang sahamnya PPRO ini di harga 94, dan di harga 94 ya, kita bisa lihat di sini PBV-nya sebenarnya udah 1,37 kali. Jadi kalau kita katakan murah juga enggak juga, dan juga PE ratio-nya yang TTM ini di 24,61 kali. Ini dengan menggunakan net profit 236 per lembar. Nah, kalau misalnya kita mau lihat dari valuation-nya, kita pakai Stockbit ya, PPRO. Di sini kita akan mendapatkan valuasi dari si PPRO ini adalah 63 ya, 63, sementara harga saham sekarang adalah 94. Jadi kalau boleh dikatakan ya harga sekarang udah cukup mahal ya di 94, sementara target price-nya di 63. Tapi kalau misalnya kita menggunakan konsensus target, ini target price-nya di kisaran 240-an ya, di 240-an. Oke, jadi demikian dari saya tentang PPRO. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa buat di subscribe dan juga di follow Instagram saya di Pesan Saham. Sampai ketemu di video berikutnya. Selamat berinvestasi.